Kami santai aja, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat teman-teman KNPI, khususnya Bang Hamdan. Alhamdulillah Bang Hamdan sekarang banyak di Mataram daripada di Jakarta. Siap. Segera kita ke Jakarta ini, Bang. Salam hormat Bang Suhardi. Ini ada counterpart Bang Suhardi, Pak Bang Khalid. Ada Bang Promoso juga. Iya. Bang Suhardi. Bang Hardi lagi habis sholat Isya sepertinya. Masih pakai putih. Ini Pak Khalid sepertinya di luar karena pakai jaket. Atau di luar mana. Dan juga Mbak Titi. Ada Pak Umar juga itu. Oh iya, Pak Umar set. Pak Umar set. Siap. Ya, ada kolega saya dulu, Bambang Karyono, Masya Allah, sudah jarang ketemu. Oh iya. Bambang. Ada juga Mas. Silakan, Bang. Yang kurang ini Mas Widodo kurang nih mungkin. Oh, aduh lupa, Pak. Ada Bang Sitratif, alhamdulillah. Ini ayah yang baru nih. Beliau, Mbak Titi, beliau baru mendapatkan putra setelah 10 tahun menunggu. Alhamdulillah. Langsung program yang kedua dia, Bang. Oh iyalah, harus itu, Bos. Terima kasih. Ini saya sekalian juga sambil ngikutin ada rapat tripartit ini. Siap. Terima kasih, Bang. Pertama adalah tadi sudah diterangkan Bang Suhardi ya. Maka kami dalam beberapa hal ini ya, pertama akan ada tantangan nih untuk pengawasan pilkada masa pandemi. Mungkin nanti Mbak Titi akan bisa menerangkan masalah Perpu dan kemudian apakah di tahun 2021-2020. Nah, sekarang kita langsung pada tantangannya karena kemungkinan tanggal 15 Juni akan dibuka. Sepanjang persyaratan, syarat dan prasyarat yang dibutuhkan oleh penyelenggara itu dipenuhi. Nah, pertama adalah tantangan kami di masa ini adalah muncul jenis pelanggaran administrasi baru. Apa itu pelanggaran administrasi baru? Ini yang mulai ditakuti oleh teman-teman KPU. Jadi kalau di TPS, KPPS nggak pakai masker, bagaimana? Pelanggaran tidak. Misalnya juga tim verifikasi nggak pakai masker, itu pelanggaran tidak? Ya pelanggaran kalau masuk dalam PKPU. Sekarang kan sudah masuk. Habis itu pertanyaannya, kemudian kalau pelanggaran bisa PSU tidak? Nah ini ya lebih repot nih. Berat kalau PSU, nggak mungkin karena PSU pasti sudah ada klasifikasinya. Jadi teman-teman ini yang menurut saya harus kita pecahkan agar jangan ketakutan juga teman-teman KPU. Belum apa-apa sudah ketakutan pandemi COVID, pelanggaran lagi, itu bingung nanti teman-teman itu. Makanya kami menyarankan ini salah satunya rekomendasi atau teguran misalnya kepada bersangkutan untuk memakai masker, tidak kemudian masuk ke DKPP. Masa DKPP ngurusin tidak pakai masker? Wah, repot lagi nanti DKPP. Lebih mengerikan lagi. Nah, itu faktor-faktor itu perlu diperhitungkan. Karena jangan sampai nanti Bawaslu tingkat bawah juga, Bang Khalid, Bang Umar, Bang Hardi, masih tertib. Jangan sampai teman-teman kita di bawah kemudian masukin ini ke DKPP. Kenapa? Karena ketua KPUD-nya tidak pakai masker. Waduh, lebih repot lagi ini. Nah, itu PR kita, sebenarnya PR kita nanti kita bicarakan di antara penyelenggara. Karena teman-teman pilkada kali ini adalah pilkada berat dan mungkin terberat menurut saya. Karena diselenggarakan pada saat pandemi COVID-19. Jadi jangan sampai di antara penyelenggara gara-gara ini cakar-cakaran lah. Ini masalah masker itu jadi, tapi itu penting. Jangan sampai juga dilupakan yang begitu. Nah, itu juga jadi masalah nih. Jangan dilupakan, jangan juga kemudian
kita terlalu terlalu kemudian memberatkan teman-teman KPU. Misalnya diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk memakai masker. Itu salah satu bentuk teguran Panwas di tingkat bawah, nanti tingkat ad hoc. Penyelenggara di tingkat ad hoc. Kemudian kami membutuhkan adaptasi regulasi dan implementasi yang sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19. Ini PR kami. Dan apakah bisa? Karena masa nanti misalnya pengaktifan kembali teman-teman Panwascam pada bulan Juni ini kemungkinan, kalau 15 Juni dibuka, sudah aktif kembali Panwascam. Jadi sebentar. Jadi hal ini yang perlu menurut saya nanti kita kerjakan. Kemudian membutuhkan kepatuhan semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Protokol kesehatan jelas, ada cuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian memakai masker, batuk, ada sikap yang terus kita harus lakukan. Batuk bisa menutup dengan punggung tangan, tidak batuk langsung nggak mungkin. Itu ada protokol kesehatan, dan itu harus dibiasakan ke teman-teman penyelenggara ad hoc. Dan sekarang teman-teman yang penyelenggara permanen juga harus membiasakan diri, sudah membiasakan diri dari bulan April kemarin. Work from home, work from office dengan shift itu mulai sudah dikerjakan oleh teman-teman Bawaslu. Mungkin di KPU juga demikian. Kemudian kami akan melakukan update terhadap indeks kerawanan. Kenapa? Karena indeks kerawanan tidak mengukur pandemi COVID-19. Oleh sebab itu ada dari kami kemudian untuk mengukur kemudian indeks kerawanan yang tinggi, terutama pada daerah-daerah pandemik. Daerah-daerah yang kemudian merah disebutnya. Misalnya, itu treatment akan jauh berbeda antar daerah dengan satu dan lain. Misalnya, Surabaya dengan Mataram itu akan berbeda treatmentnya. Jangan sampai disamakan. Nah, hal itulah yang perlu dibicarakan kembali ya, kami dengan jajaran tingkat bawah di provinsi misalnya. Jangan juga misalnya, wah kami harus lebih memperhatikan karena kami daerah kuning, hati-hati Surabaya daerah merah menuju hitam. Misal Mataram protes karena dibedakan, tidak boleh. Namanya adil itu bukan sama rata sama rasa. Adil itu membagi sesuatu dengan kebutuhan masing-masing. Nah, adil itu ya paham dan lebih paham kalau itu. Nah, kemudian pasti adil lah kita. Ya, insya Allah. Diskresi petahana dalam penggunaan bantuan sosial. Nah, ini juga penting. Jangan sampai bansos dipolitisir. Mentang-mentang petahana mau maju lagi, kemudian dipolitisir lah kemudian bantuan sosial yang untuk pandemi COVID-19. Kami kemudian melakukan himbauan, kecuali kalau sudah dibuka tahapan, maka perkara itu akan lanjut. Dan sekarang ada yang mulai lanjut kembali, karena tahapan sudah mulai jelas. Tanggal 15 Juni katanya, tapi ini kan masih kita tunggu juga. Kami menunggu dari KPU, ketika KPU membuka, ya kami harus siap. Walaupun kami ada rekomendasi waktu yang kemarin dibicarakan, tapi karena waktu sudah ditetapkan Desember dan teman-teman KPU yakin, ya silakan. Dan mau tidak mau, jangan kemudian Bawaslu tidak siap, nggak bisa. Bawaslu harus siap ya. Nah, apa saja kegiatannya? Ada pengawasan berbasis IT, pojok pengawasan, forum warga, masih sama dengan seperti pemilu dan pemilihan tahun 2018, walaupun ada beberapa modifikasi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bawaslu misalnya? Bawaslu ini Mbak Titi hafal jadi ini. Jadi saya ucapkan terus-menerus ini. Mohon maaf Mbak Titi, dari bosen nggak apa-apa ya. Misalnya kami melakukan workshop dengan kepala daerah mengenai pasal 71. Kemudian koordinasi dengan KSAN terkait penyamaan persepsi penanganan pelanggaran ASN. Dan revisi peraturan bersama Sentra Gakumdu. Nah, ini hal-hal yang kami lakukan. Kemudian juga ada surat edaran mengenai pengawasan penundaan tahapan. Pada saat kemarin ketika SK 179 dikeluarkan oleh KPU RI, maka harus ditindaklanjuti oleh
KPU di bawahnya. Tidak kemudian KPU RI itu menunda semua, nggak bisa. Yang menunda itu penyelenggara yang menyelenggarakan pilkada. Nah, jadi kami mengawasi penundaan yang dilakukan oleh teman-teman KPUD. Kemudian surat edaran mengenai pelanggaran dalam upaya pencegahan penyebaran COVID. Ini misalnya kami introduksi namanya klarifikasi dengan video conference. Boleh apa tidak? Sudah boleh sekarang. Sudah ada dasar hukumnya. Kemudian juga dengan petunjuk penyelesaian sengketa pada saat pandemi COVID-19. Jadi sidang untuk sengketa sekarang sudah bisa dilakukan dengan video conference kecuali tahapan pembuktian. Ini masih dicari formulanya. Karena tahapan pembuktian membutuhkan kehadiran para pihak dan juga alat bukti yang bisa dibaca dalam persidangan dan dihadirkan dalam persidangan. Nah, kami ya melakukan penyusunan kerangka hukum pengawasan tahapan serta penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang disesuaikan dengan keadaan pandemi COVID-19. Ada perbawaslu baru nanti, sesuai dengan keadaan yang sekarang. Perbawaslu barunya ini dengan tiga hal yang paling penting, yaitu pengawasan di tiap tahapan, penanganan pelanggaran di tiap tahapan, dan penyelesaian sengketa. Tiga ini menjadi faktor penting. Karena yang akan berjalan ke depan adalah tiga fungsi ini. Kemudian pemetaan jenis-jenis pelanggaran baru tadi sudah saya ungkapkan dalam pemilihan di masa pandemi dan skenario pengawasan dan penindakannya efektif. Misalnya, mungkin Mbak Titi tahu, misalnya untuk kampanye melalui media sosial atau pertemuan terbatas melalui daring, boleh atau tidak? Sudah diintroduksi oleh KPU, boleh. Permasalahannya satu di pengawasan. Bagaimana misalnya dia memberikan pulsa kepada peserta kampanye? Apakah boleh? Nah, sekarang teman-teman kan ini kalau pakai wifi nggak ada biaya. Biayanya per bulan itulah. Jadi atau nongkrong di kafe. Tapi kalau pakai pulsa, saya yakin pulsanya habis sekitar 100 ribuan per 2 jam nih ke depan. Sampai 175 sampai 100 ribu tuh hilang tuh pulsa itu. Kalau nggak dikasih pulsa, apakah mau peserta kampanye datang? Nah, itu juga PR itu. PR bagi pengawasan, PR juga bagi teman-teman KPU. Agar masyarakat aware bahwa nanti ada pilkada, jangan sampai pilkada itu hanya pro forma. Pro forma itu maksudnya ya hanya pilkada saja lah, substansinya nggak ini, prosedurnya nggak jelas. Yang penting ada pilkada. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ini mengorbankan substansi demokrasi yang ada di masa pilkada ini. Ya. Kemudian penyiapan sarana prasarana pengawasan bagi pengawas pemilu sesuai standar protokol kesehatan. Kami sudah berpikir untuk satunya apa? Untuk nanti Fredis waktu harus kasih sarung tangan, masker atau masker yang akrilik itu, masker plastik itu untuk menghindari COVID. Kemudian hand sanitizer diberikan satu persatu. Mungkin saja seperti itu. Nah, ini kita siapkan anggarannya, masalah anggaran cukup atau tidak. Ini PR-nya Pak Walid dan kawan-kawan ini yang sedang menyiapkan pilkada ke depan. PHD-nya cukup apa enggak? Kalau nggak cukup gimana? Pertanyaan. Kita dengar cukup apa enggaknya. Nah, itu Bang Suhardi juga masalah. Karena sekarang transfer dari pemerintah daerah ke teman-teman KPUD yang menyelenggarakan pilkada itu masih kurang sekitar 3,5 miliar lagi kalau tidak, 3,5 triliun lagi. 3 apa 5 kalau tidak salah, transfer kedua ya. Itu belum, nah tinggal tanya Bang Suhardi ini, ada berapa di kabupaten kota yang menyalakan pilkada? Sudah transfer kedua, sudah siapa belum? Tiba-tiba dananya dialihkan ke kesehatan, dinas kesehatan untuk pandemi COVID-19. Ya bubrah itu. Iya. Mau Bang Suhardi, Pak Suhardi dan teman-teman atau Pak Walid menyalakan pilkada nggak pakai apa-apa tanpa transfer kedua itu, atau ya udah kita buat saja, belinya gimana kan pakai dana. Itu dia. Itu yang sedang dibicarakan oleh teman-teman KPU sekarang kalau tidak salah. Ini sekarang karena tripartit untuk kemudian membahas kesiapan teman-teman KPU di tingkat daerah. Makanya kenapa SK-nya, SK KPU untuk melanjutkan ini belum muncul ya. Ataupun PKPU katanya mau disahkan. Apakah disahkan sebelum jelas dilanjutkan apa tidak atau bagaimana? Karena menunggu kesiapan, karena menunggu prasyarat. Prasyarat ini yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DPR.
dan pemerintahan daerah. Kemudian penyiapan optimalisasi pengawasan berbasis IT, teknologi informasi. Ya kalau kita bicara Jawa, NTT, NTB ya mungkin nggak ada masalah. Tapi kita bicara Supiori, Manokwari, Mambera Raya, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya dari Jakarta sampai dengan Mataram, tidak. Indonesia itu luas. Nah, faktor-faktor itu, apalagi ada divided telecommunication kita, ada pembelahan ya, kemampuan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Di Indonesia Timur itu paling kasihan. Nah, ini PR-nya. Dan teman-teman KPUD juga harus mengungkap fakta ini apa adanya. Kalau siap-siap, kalau tidak. Ini yang dinantikan. Jadi siap-siap enggak gitu. Enggak siap, jadi enggak siap nantinya. Ya. Nah, ini dinantikan oleh teman-teman di tingkat RI, kesiapan teman-teman KPUD di tingkat bawah. Jadi jangan sampai nanti kesiapan ini tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya. Jadi RI-nya hanya menerima sepotong-sepotong. Kasihan. Karena ini yang sedang kita diskusikan ke depan. Nah, kemudian pemantapan optimalisasi pusat pengawasan partisipatif ini yang kita lakukan ini. Sebenarnya agak kita sentil boleh nggak ya Bang Soehardi ya? Misalnya ini, relawan demokrasi, gimana kemajuannya? Ini PR loh, relawan demokrasi ini. Kami ada sekolah kader pengawasan partisipatif yang sedang dibuat. Nah, mungkin karena saya di Bawaslu, saya tidak melihat relawan demokrasi muncul gitu. Tapi laporan dari teman-teman dari bawah juga relawan demokrasi tidak terlalu terlihat. Nah, PR ini yang ditinggal kursinya oleh Mas Wahyu, kalau tidak salah ya, Parmas, partisipasi masyarakat, itu PR ini yang belum selesai. Jadi, kaula muda seperti KNPI ini, KNPI kan usianya 30 ke bawah ini. Ada juga ya. Kalau kita 50 ke atas, 40 ke bawah lah. Muda kan? Nah, bagaimana teman-teman KNPI juga diikutkan dalam relawan demokrasi. Nah, sekolah kader itu sasarannya adalah teman-teman yang mahasiswa kalau tidak salah. Ini nanti akan Bang Khalid juga bisa menerangkan, Bang Umar Syed dan Pak Hardi. Sasarannya itu yang kita ajak bahwa di negara ini ada namanya pemilu, pemilihan, bagaimana tata caranya, bagaimana pengawasannya. Nah, ini yang menurut saya belum terlihat di relawan demokrasi. Ya, tapi mungkin saya salah ya, nanti Bang Soehardi bisa menanggapinya. Nah, itulah PR-PR kita teman-teman. Jadi nanti ini juga menjawab Mbak Titi. Siap apa enggak Pak Rahmat? Mbak, kalau masalah siap, ketika undang-undangnya bekerja, kita harus siap. Permasalahannya prasyaratnya sudah dipenuhi apa tidak. Jadi pertanyaannya dibalik. Jangan ditanya siap dulu, prasyaratnya sudah dipenuhi apa belum. Kalau prasyaratnya dipenuhi, tentu kita akan siap. Nah, inilah menurut saya hal-hal ini yang perlu diketahui secara bersama, Pak Hamdan. Jadi ke depan kita bisa melakukan ya hal-hal yang luar biasa. Bang Soehardi ini adalah penyelenggara yang luar biasa. Di saat yang luar biasa, nggak pernah ada dalam sejarahnya pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia ini, pada saat pemilu COVID ada pandemik sebesar ini, nggak ada sejarahnya. Jadi saya bisa mengatakan ya Pak Soehardi ini adalah orang-orang luar biasa yang siap, dan saya kira kemudian nanti monitoringnya nggak pakai daring. Juli pertengahan itu sudah mulai harus siap-siap supervisi. Bukan jalan ya, tapi supervisi. Melihat kesiapan tahapan yang sedang berjalan. Bisa melalui video conference, bisa. Sebagian daerah bisa. Tapi pertanyaannya, adakah sebagian daerah lain yang tidak bisa terjangkau dengan teknologi? Ada. Nah, itu yang perlu disupervisi oleh teman-teman di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ini PR kita bersama. Jadi kami harapkan kerjasamanya teman-teman. Jika seandainya 15 Juni ini di tahapan dilanjutkan. Dan kita berharap tidak ada klaster baru dari penyelenggara yang terkena COVID-19. Walaupun mohon maaf, ya ada berita duka juga di Bawaslu Republik Indonesia,
Kak Dewi, Kak Rana Dewi Batalono itu positif COVID-19 dan kami mohon doanya agar kami bisa melewati ujian ini, karena bukan hanya Kak Dewi, ada beberapa, cuma saya belum tanya kesiapan yang bersangkutan apakah bersedia untuk diumumkan atau tidak. Karena ada 4 sampai 10 orang kalau tidak salah. Wah, banyak juga itu. Harus hati-hati, Pak. Dan ya harus hati-hati, dan ada sampai 1 keluarga semuanya terkena. Nah, ini PR kita, makanya nanti Bang Suhardi, Bang Khalid, Bang Umar, Bang Hardi, Bang Intratif, apalagi Bang Intratif ini punya bayi. Jadi begitu pulang dari tempat kerja, itu nggak usah, jangan karena begitu sayangnya sama anak karena baru pertama kali kan, Bang Intratif langsung gendong, nggak boleh Bang Intratif. Karena itu masuk kamar mandi, pakaian ini mandi, pakaiannya langsung. Nah, nanti perhatikan ya. Dan itu yang harus dilakukan. Jadi nanti ke depan yang seperti inilah dibiasakan. Jadi ya akan banyak memakan air ya jelas. Karena ya itu yang harus dilakukan. Kita nggak tahu, musuh kita nggak terlihat. Kalau musuhnya terlihat gampang. Ini musuhnya tak terlihat. Inilah PR kita. Demikian Bang Hamdan, kesiapan teman-teman penyelenggara khususnya pengawas pemilu. Terima kasih sekali lagi. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Sesungguhnya kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Menyelenggarakan demokrasi yang insya Allah lebih baik bagi Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, dengan jalan insya Allah lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.